Ya, selamat malam ya teman-teman mahasiswa semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada malam hari ini ya. Kita akan melanjutkan materi kuliah kita teori akuntansi. Sekarang kita akan masuk ke materi konsep liabilitas dan ekuitas ya. Baik, kemarin kita sudah belajar terkait konsep aktiva atau aset. Sekarang kita maju selangkah lagi ya, terkait dengan konsep liabilitas. Ya, saya akan mengawali dari pengertian dan karakteristik dari liabilitas. Jadi menurut FASB dalam FAC nomor 6, liabilitas ini atau mungkin teman-teman memahaminya lebih familiar di hutang atau kewajiban gitu ya. Liabilitas ini didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang ya, suatu entitas, kewajiban sekarang suatu entitas maksudnya ya, itu menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Jadi kalau melihat ini, kita bisa tahu ya bahwa ini adalah manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul. Ya. Itu penjelasan dari FASB. Menurut di dalam EASC, ya, dia juga mendefinisikan hampir mirip ya sebenarnya ya. Ini kewajiban atau hutang atau bisa jadi liabilitas. Kalau teman-teman suka menyebut liabilitas ya silahkan ya. Jadi kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Ya, kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Ya, penyelesaian diharapkan untuk menyebabkan suatu arus kas keluar dari manfaat sumber daya ekonomi. Itu ya. Ini adalah pengertian dari kewajiban atau hutang atau liabilitas. Kemudian karakteristik dari liabilitas itu apa? Saya ambilkan dari PSAK 57 ya. Agar mudah dipahami. Dia memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, kewajiban adalah hasil dari transaksi di masa lalu yang menimbulkan tanggung jawab. Jadi karakteristiknya atau cirinya adalah kewajiban itu adalah hasil dari transaksi di masa lalu yang menimbulkan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kewajiban merupakan bentuk pinjaman dari perorangan atau lembaga yang diperuntukkan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan. Ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban harus diselesaikan dengan cara mentransfer sejumlah aset. Menggantikan maksudnya itu ya, baik berupa layanan atau lainnya. Dia pindahkan, mentransfer jumlah aset, bisa juga berupa layanan atau yang lainnya. Yang keempat, ciri yang keempat, kewajiban memiliki konsekuensi dan kebijakan, di mana salah satu pihak tidak menyelesaikan tugasnya. Jadi kalau
salah satu pihak tidak menyelesaikan tugasnya, itu ada konsekuensinya. Ya, itu maksudnya seperti itu. Ya, sekarang kita akan melihat beberapa hal yang terkait ini dengan dari definisi tadi ya. Jadi untuk akibat transaksi masa lalu ini atau transaksi atau kejadian masa lalu ini adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Ya. Jadi adanya pengorbanan manfaat ekonomi masa datang ya tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan via statement keuangan. Ya, ini perlu sedikit dipahami untuk ini ya. Kemudian terkait dengan hak kewajiban tak bersyarat. Suatu transaksi atau kejadian yang dapat disebut sebagai transaksi atau kejadian masa lalu bukanlah pada penandatanganan order, tetapi datangnya dan penerimaan order. Jadi ini harus kita pahami ya, bukan pada penandatanganan order, tetapi datangnya dan penerimaan order. Itu sudah dipenuhi gitu ya, menerima, nah itu terjadi hutang, terjadi kewajiban. Gitu ya. Kemudian ada juga karakteristik pendukung. Ini ambil dari FASB ya. Dia menyebutkan beberapa karakteristik pendukung. Yang pertama adalah keharusan membayar kas. Ini bisa, jadi harus bayar. Ya, keharusan membayar kas. Jadi kalau dia hutang wajib, dia harus bayar dengan kas. Kemudian identitas terbayar jasa, seandainya menggunakan jasa. Identitas terbayar jasa harus ada identitasnya, harus jelas. Yang ketiga, berkekuatan hukum. Makanya kalau salah satu tidak memenuhi kewajibannya atau tanggung jawabnya, dia bisa dituntut ya secara hukum. Dan juga bisa harus ya, artinya entah nanti kebijakan bagaimana ada sanksi ya, tapi itu berkekuatan hukum. Nah, ini adalah karakteristik pendukungnya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk terkait kewajiban ya, yang diakui ya. Jadi kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya terjadi. Jadi kalau ada transaksi terjadi, itu betul-betul diakui. Ya. Jadi tadi kan bukan hanya tanda tangan saja, tetapi ketika order sudah datang dan diterima, ya, jadi itu kewajibannya adalah artinya sudah mengikat keharusannya. Kewajiban dapat diakui atas dasar kriteria pengakuan, ya, yaitu definisi, keterukuran, keterandalan, dan keberpautan. Ya, dalam bukunya, ya, KAM ini untuk teori akuntansi ya, terkait dengan kewajiban untuk hutang ini atau liabilitas, dia mengajukan 4 kaidah pengakuan terkait dengan pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban. Yaitu yang pertama, ketersediaan dasar hukum. Kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan keterpautan informasi. Jadi dapat dipertanggungjawabkan itu andal ya. Dan informasinya itu saling paut ya, jelas gitu ya. Yang kedua, keterterapan. Ya, ada terapannya juga ya. Keterterapan konsep dasar konservatisme. Ya.
Kaidah ini merupakan penjabaran teknis keterandalan. Jadi harus ada, dia harus andal. Andal itu berarti dapat dipercaya dan juga apa yang namanya bisa betul-betul diakui gitu ya. Andal, bisa dibuktikan juga ya. Jadi kalau secara konservatif ya, ketika seseorang berhutang itu ada transaksi di situ, ada dokumen. Ketika dia misalnya nih ya, jual beli, dia terima barang, itu kan ada semacam nota, ya, faktur di sana. Nah, itu secara konservatif seperti itu. Nah, secara konsep yang pengakuan kewajiban ini, kalau dokumen itu ada, berarti dia bisa diakui gitu ya, andal, ada buktinya. Kemudian yang ketiga, ketertentuan substansi ekonomi transaksi. Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. Kapan kejadiannya, terjadinya gitu ya. Kemudian yang keempat, keterukuran nilai kewajiban. Ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Tentu di situ ada nilainya. Berapa kewajibannya, hutangnya berapa, itu semuanya terukur. Dan ada nilainya. Itu ya. Jelas di situ ada keterukuran. Ini terkait kewajiban. Kemudian ada beberapa hal, cukup banyak ini ya, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait kewajiban. Ya, ini juga secara konsep ya, perlu teman-teman tahu gitu ya. Yang pertama adalah kewajiban dalam pembelian kredit. Contoh ini ya, dasar pengukuran kewajiban yang paling objektif adalah cost tunai atau cost tunai implisit. Atau biaya tunai ya, langsung gitu ya, implisit itu betul-betul nyata gitu ya. Karena kewajiban merupakan cerminan dari aset, maka pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset, jumlahnya dan lain sebagainya. Jadi kan pembelian kredit di sana betul-betul terjadi ya, secara implisitnya itu terjadi. Kemudian yang kedua, diskonto atau diskon ya, kita tahunnya itu diskonto dan premium utang obligasi. Kewajiban dapat bersifat moneter dan non moneter. Maksud itu, maaf salah ketik, non moneter itu ya. Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonominya masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saatnya itu ya, saatnya itu memiliki saat yang pasti gitu maksudnya, dan saat yang pasti ini kedobelan saatnya. Jadi ada jumlah rupiah, kapan harus bayar, saatnya, nah, itu adalah moneter. Kemudian yang ketiga, ini sama ya, maaf kedobelan ini ya, kewajiban ini ya, sama ini ya. Yang keempat atau sebenarnya ini ketiga ya. Ini adalah penilaian ya, penilaian kewajiban pada saat tertentu. Di penilaian itu, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Jadi nilainya sekarang.
Penilaiannya seperti itu. Yang kelima, kalau terkait dengan pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh satuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha maksudnya, sehingga dia bebas dari kewajiban tersebut. Jadi setelah dipenuhi ya, dalam kondisi normal usahanya bayar ya, jadi pelunasannya bayar ya sudah, dia begitu lunas dia sudah tidak punya kewajiban lagi. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung pada pihak yang berutang, langsung bayar gitu ya, biasa seperti itu. Sekarang kita perlu sedikit ada masalah teoritis ya, masalah teoritis. Yang pertama adalah pelunasan sebelum jatuh tempo. Dalam praktek ini ya, kalau kita misalnya punya utang tapi pelunasannya tidak pas jatuh temponya pada saat tadi, pasti harusnya misalnya bulan depan dibayar bulan sekarang misalnya ya. Nah, ini perlu sedikit pemahaman ya. Bila kewajiban dilunasi sebelum jatuh tempo, nilai jatuh tempo atau nominal dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang saat pelunasan. Ya, pelunasan kewajiban itu, sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Jadi clear, maksudnya seperti itu. Bila penarikan dilakukan dengan pendanaan kembali, terdapat 3 perlakuan terhadap selisih tersebut. Misal itu ya, misal dilakukan penarikan dengan pendanaan kembali ya. Yang pertama, selisih diamortisasi selama sisa umur semula utang yang ditarik kembali. Kan utang itu ada sisa umur juga barang ya. Kemudian selisih diamortisasi selama umur utang baru yang diterbitkan, bisa seperti itu. Kemudian selisih diakui pada saat penarikan dan dilaporkan di statement laba rugi tahun bersangkutan. Ini juga bisa seperti itu. Ya, ini dalam teoritisnya. Masalah kedua misalnya, utang terkonversi. Apa maksudnya? Jadi gini ya. Aset dan kewajiban finansial itu kan merupakan pos-pos statement keuangan ya, sebagai konsekuensi adanya instrumen finansial. Nah, instrumen finansial pada dasarnya merupakan alat pembayaran atau penjaminan, sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi utang. Nah, terkait dengan obligasi terkonversi, ya, ini ada beberapa ciri atau karakteristik ya. Yang pertama, tingkat bunga nominal jauh di bawah tingkat bunga pasar. Ini untuk obligasi biasa yang setara. Kemudian yang kedua, harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. Yang ketiga, harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi, kecuali karena penyesuaian yang diperlukan akibat pengambilan hak yang melekat pada saham biasa. Seperti dalam hal terjadi pemecahan saham atau dividen saham. Jadi harga konversi itu tidak pernah menurun ya, selama masa hak konversi. Kemudian yang keempat, terdapat 2 perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Ya. Jadi ini ada 2 pendapat gitu ya, berbeda ya. Jadi kalau
kita melihat dari sini ada yang maunya itu pas ya konversinya, yang satunya mintanya lebih tinggi. Satunya setara, satunya lebih tinggi. Itu ada pendapat yang berbeda. Kemudian pembebasan substantif. Pembebasan substantif adalah suatu keadaan yang dicapai pada saat debitur telah menempatkan kas atau aset lainnya ke perwalian yang ditujukan semata-mata untuk pelunasan hutang tertentu. Ya. Dan tidak dapat ditarik kembali ini ya. Dan pada saat itu dapat dipastikan bahwa debitur tidak lagi harus melakukan pembayaran karena dana yang terkumpul dan aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutup pokok pinjaman dan bunga. Nah, ini yang dimaksud dengan pembebasan substantif. Itu ya teman-teman, ini hal-hal yang perlu kita pahami terkait dengan konsep liabilitas. Sekarang kita akan masuk konsep ekuitas. Ya, konsep ekuitas. Apa itu ekuitas? Ya. Jadi pengertian atau definisi ekuitas ini adalah pada dasarnya adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Nah, itu adalah ekuitas. Hak residual saldo ya atas aktiva perusahaan atau aset setelah dikurangi kewajiban atau liabilitas atau hutang. Nah, dari definisi ini ya menunjukkan bahwa ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomi masa mendatang. Bukan ya. Bukan datang, enggak. Karena definisi di atas bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukur. Harus. Jadi kalau terkait ekuitas modal itu kan dia dari semua aset dikurangi hutang. Nah, itu ekuitas. Sehingga itu sangat jelas, bukan masa yang akan datang, langsung waktu itu. Ya. Kemudian definisi ekuitas dari ini ya, ini mengesankan bahwa ekuitas adalah sumber pendanaan dari berbagai sumber selain dari hutang. Itulah ekuitas. Jadi ekuitas adalah sejumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham atau perusahaan jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutang perusahaan dibayar. Nah, ini dimaksud dengan ekuitas. Ya. Nilainya ditentukan dari apa? Dari total pencairan seluruh aset perusahaan maksudnya ya, dikurangi dengan total hutang perusahaan yang harus dibayar. Jadi nilai dari ekuitas tadi itu dari apa? Total pencairan seluruh aset perusahaan dikurangi dengan total semua hutang perusahaan yang harus dibayar. Tujuan dari pelaporan ekuitas pemegang saham tentunya ya dalam suatu perusahaan adalah agar dapat menyediakan informasi kepada yang berkepentingan mengenai efisiensi dan pengurusan manajemen perusahaan. Ya, ini tujuannya. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi pengertiannya, sekarang kita lihat karakteristiknya atau ciri-cirinya. Jadi ekuitas sama kalau kita mau secara ciri ya sangat jelas itu sebenarnya ekuitas sama dengan aktiva neto karena dikurangi hutang. Jadi aktiva neto. Ya. Jadi selisih antara aktiva perusahaan
kurangi ya, berarti karena selisih itu berarti aktiva perusahaan dikurangi hutang perusahaan. Itulah ekuitas, secara sederhana gitu ya. Jadi kalau selisih ya berarti dikurangi aktivanya dikurangi hutang, itu selisihnya. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva itu. Jelas ini ya, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik, ya, misalnya pendapatan dan biaya, maupun investasi oleh pemilik atau distribusi pada pemilik. Itu ya teman-teman ya. Ekuitas menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Dia juga menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya, serta tanggung jawab yuridis pemilik. Kemudian, informasi yang harus disampaikan terkait tentang ekuitas pemegang saham minimal adalah sumber ekuitas, pembatasan pembagian dividen, dan likuidasi. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada elemen-elemen ekuitas. Apa saja? Yang pertama adalah modal di store. Ya. Yang kedua modal saham atau capital stock. Itu sebagai modal yuridis ya, atau legal capital. Yang ketiga ada modal setoran tambahan. Ini additional pay in capital ya. Yang keempat, modal setoran lainnya. Yang kelima, laba ditahan. Ini adalah elemen-elemennya ya. Kemudian kita akan melihat teori ekuitas. Tadi definisi dan karakteristiknya, sekarang teori ekuitasnya. Jadi teori ekuitas itu adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan kata lain, misalnya ya, penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Yaitu siapa yang dianggap paling berkepentingan terhadap laporan keuangan. Seperti itu. Jadi mengenai laporannya itu ya mengikuti mana menurut yang paling berkepentingan itu, disusunannya yang paling mudah dipahami dan dimengerti adalah orang-orang yang berkepentingan, terutama seperti itu dari sudut pandang mereka. Nah, di dalam ekuitas ini juga ada yang disebut dengan teori pemilikan atau proprietary ya. Jadi proprietary atau hak milik ya, maksudnya teori hak milik, teori pemilikan. Nah, pada awalnya teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem pembukuan berpasangan. Pernah ya, kalau akuntansi kan pasti ada pembukuan berpasangan. Teori ini memusatkan perhatiannya pada pemilik. Teori ini memusatkan perhatiannya pada pemilik. Nah, menurut teori pemilikan ini, dia menggunakan persamaan akuntansi. Yang digunakan ini adalah sigma aset minus sigma liabilities itu sama dengan modal. Jadi jumlah total dari aset dikurangi jumlah total hutang, yaitu modal. Ya, itu teori pemilikan. Jadi konsepnya gimana? Aset merupakan kekayaan pemilik.
Sementara hutang merupakan kewajiban pemilik. Sederhananya seperti itu. Punya kekayaan, punya kewajiban, ya kurangi. Nah, itulah modalnya dia atau ekuitasnya dia. Jadi kepemilikan dianggap sebagai nilai bersih dari perusahaan untuk pemilik. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi teori entitas. Tadi teori pemilikan, sekarang teori entitas. Yang terakhir untuk ini ya, terkait dengan ekuitas. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori pemilikan atau proprietary. Jadi perkembangan saat ini tuh karena kenyataan kegiatan usaha itu menyebabkan perusahaan menjadi unit usaha yang berdiri sendiri atau terpisah dari identitas pemilik. Nah, makanya muncul teori entitas ini. Hal ini berarti terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi atau kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Di perusahaan dianggap bertindak atas nama kepentingannya sendiri, terpisah dari pemilik. Ya, ini adalah teori entitas. Jadi terpisah ya. Kalau tadi pemilikan tidak terpisah, ini terpisah. Itu ya. Teori entitas ini didasarkan atas persamaan akuntansinya di sana ya. Karena jadi kalau tadi kan modal ya. Tapi kalau di sini adalah sigma aset atau total keseluruhan dari aset itu adalah jumlah semua hutang ditambah jumlah semua modal. Sebenarnya kan rumusnya sama ya, tapi dibolak-balik. Tapi ini karena mempunyai konsep teori yang berbeda, sehingga caranya seperti ini. Bukan modal sama dengan aset dikurangi utang gitu ya. Tapi di sini perhatikan ada sigmanya. Jadi semua aset miliknya ya aktiva sama dengan hutang plus modal. Nah, elemen yang ada pada sisi kanan persamaan ini sering disebut hutang. Ya, yang di sebelah kanan ini ya, hutang atau utang. Tetapi sesungguhnya adalah ekuitas dengan hak yang berbeda di dalam persamaan. Nah, perbedaan utama antara hutang dan ekuitas pemilik adalah hak kreditur dapat dinilai secara independen dari penilaian yang lain jika perusahaan dalam keadaan solvent. Ya. Hak pemegang saham atau pemilik diukur dari penilaian aset yang diinvestasikan kembali. Itu ya. Jadi hutang adalah kewajiban khusus perusahaan. Hutang adalah kewajiban perusahaan dan aset ya, menunjukkan aset atau aktiva ya, menunjukkan hak perusahaan menerima barang dan jasa khusus atau manfaat lainnya. Jadi aset itu adalah hak atau hak milik hak perusahaan ya untuk dia menerima barang dan jasa khusus atau manfaat-manfaat yang lain. Semuanya itu adalah aset. Jadi kewajiban adalah kewajiban khusus dalam arti hutang, ya. Sedangkan aset adalah hak ya, perusahaan, ya, menerima barang dan jasa plus manfaat-manfaat lainnya. Ya. Ini adalah teori entitas. Ya. Jadi sampai di sini teman-teman konsep liabilitas dan konsep ekuitas. Ya, teori-teori ini yang mendasari di dalam akuntansi bagaimana cara menghitung dan lainnya, sehingga dengan demikian nanti ketika teman-teman masuk di dalam menghitung akuntansi paham,
oh ngitungnya begini kok ada juga ya ini kayak rumusnya. Sebenarnya rumusnya sama tapi konsepnya itu beda. Ya, gitu ya teman-teman ya. Baik, sampai di sini materi kita malam hari ini. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas atau teman-teman bisa tanyakan di grup ataupun ya gunakan fasilitas grup WA yang ada itu untuk komunikasi juga tidak apa-apa, pakai syakat juga bisa. Itu ya teman-teman ya. Sampai di sini, selamat malam, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Minta maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Selamat malam.